Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ahsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan tak lupa salawat serta salam kita tetap junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena Nabiullah lah dari zaman orang muter-muter sampai zaman orang main komputer. Dan karena Nabiullah lah kita bisa membedakan yang mana teh botol dan mana alkohol. Dan karena Nabiullah lah kita bisa membedakan yang mana Quran dan mana Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi kalimat yang bermakna dan semoga berkah manfaat bagi panjenengan semua. Saya akan berbincang tentang sukses dunia akhirat untuk remaja zaman now. Ikhwani rahimakumullah, apakah sahabat-sahabat sekalian ingin masuk surga? Saya jamin 100% pasti jawabannya mau. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Saya juga mau. Jadi sahabat-sahabat, ada resep untuk bisa sukses dunia akhirat. Apakah sahabat-sahabat sekalian tahu apa saja resepnya? Jadi sahabat-sahabat, ada 2 resep untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Cuma 2. Sahabat, bukan 1. Betul, cuma 2. Apa saja? Yaitu yang pertama, hablum minallah, dan yang kedua, hablum minanas. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan manusia. Untuk yang pertama, hubungan vertikal kepada Allah, dan yang kedua, hubungan horizontal kepada manusia. Pertama, hubungan vertikal kepada Allah. Paling utama untuk memperbaiki hubungan dengan Allah adalah sholat. Ya, sholat Anda. Perbaiki sholat Anda. Kalau mau masuk surga, perbaiki sholatmu. Walau kau berpuasa 10 tahun tanpa henti, sedekah 7% dari pendapatanmu, kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Apalagi remaja sekarang yang bangga hanya dengan materi. Walau kau mempunyai pacar yang cantik, kaya, bidadari turun dari angkot, walau dirimu mempunyai sepeda motor yang banyak, walau bapakmu mempunyai handphone iPhone yang melimpah, tetapi kalau tidak sholat, gak ada gunanya, bos. Seperti lagu yang biasa kita dengarkan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Karena sahabat-sahabat, as-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu imanuddin. Sholat itu kuncinya agama. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Jadi jika kita tidak sholat, kau tidak punya kunci masuk surga. Jika kau tidak sholat, maka kau tidak punya tiang agama. Ikhwani rahimakumullah. Bahkan
mazhab Imam Syafi'i menjelaskan orang tidak sholat haram disolati kalau dia meninggal. Jadi perbaiki dulu sholatmu kawan-kawan. Kita hanya harus memperbaiki sholat kita. Jika kita mempunyai masalah, maka kita harus bersabar dan perbaiki sholat kita. Seperti firman Allah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innahu lakabiratan illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jika kita tertimpa masalah, kita diperintahkan untuk bersabar dan sholat, karena sholat adalah penolong bagi kita. Begitu kawan-kawan. Dan setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, selanjutnya kita hablum minannas. Hablum minannas yang utama dan paling pertama, kita harus memperbaiki hubungan dengan orang tua. Hadis Nabi mengatakan, radhiyallahu fi ridha walidain wa syahhatallahi fi syahhati alwalidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi ridha Allah ada di ridha orang tua, maka dari itu sahabat-sahabat, hormatilah orang tua kalian. Jangan sampai kita mengacuhkan, apalagi berbuat kasar kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita mempunyai perilaku buruk, mabuk-mabukan, tetapi tetaplah hormati dan hargai mereka. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana mempunyai ayah yang pada saat itu masih menyembah berhala. Nabi Ibrahim ingin melawan ayahnya, tapi itu menjadikan Allah marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim mengalah dan berpindah ke pendudukan. Jadi, jangan sampai kita menyakiti orang tua. Pemuda sekarang biasanya hanya diingatkan saja oleh ibu atau bapaknya, biasanya marah-marah. Parahnya lagi, pemuda sekarang sering sekali lebih halus kepada pacarnya ketimbang kedua orang tuanya. Itu sudah masalah besar. Astagfirullah. Seakan-akan kita menduakan orang tua kita. Kita tidak boleh melawan orang tua dan bersikap halus kepada orang tua. Kita harus bersikap halus, harus mematuhi perintah dari orang tua. Ikhwani rahimakumullah. Begitulah resep yang saya dapat dari guru saya. Yang pertama, apa? Hablum minallah, perbaiki hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, hablum minannas, perbaiki hubungan dengan sama manusia. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.